Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang bersama-sama kita hormati guru kita Mukarram Ustaz Haji Yusuf. Saya hormati Mukarram Ustaz Haji Balada Sunnah Badri, serta para bapak ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga kita semua yang hadir, yang duduk di majelis yang mulia ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah takdirkan kita hadir duduk di majelis yang mulia ini. Semoga dengan hadir dan duduknya kita di majelis yang mulia ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah tutup aib-aib kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Hikam, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir, Al-Imam Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari, yang mana kita akan membahas hikmah yang ke-75. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Atha'illah? Beliau Al-Imam Ahmad Ibn Atha'illah mengatakan, khif min wujudi ihsanihi ilaika, takutlah engkau pada perlakuan baik Allah yang diberikan kepada engkau, wa dawami bisa'atika ma'ahu, padahal engkau masih terus-menerus berbuat buruk, berbuat durhaka kepada Allah. Ayyakuna dzalika istidraj, takut kalau yang diberikan Allah kepadamu berupa kenikmatan-kenikmatan itu hakikatnya adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kemudian beliau mengutip firman Allah surah Al-A'raf ayat 182 yang artinya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita diingatkan melalui hikmah yang ke-75 ini oleh Al-Imam Ibn Atha'illah, jangan sampai anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, itu hakikatnya adalah apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Dalam surah Al-A'raf ayat 182 sampai ayat 183 Allah menyebut istilah istidraj. Allah berfirman, walladzina kadzdzabu
sanastadrij, sungguh kami akan biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Ketahui. Jadi istilah-istilah itu ada dalam suratul A'raf ayat 182 sampai 183. Istidraj itu juga ada dalam hadis Rasulullah. Nabi juga menyebut kata istidraj. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, apabila kau melihat Allah memberikan hamba minat dunia, dari dunia, ala ma'asihi, padahal hamba itu rajin maksiat. Jadi kalau kau melihat ada seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, jabatannya tinggi, gajinya besar, nggak pernah sakit, ya. Padahal ikut BPJS tapi nggak pernah masuk rumah sakit. Anaknya sukses-sukses, yang satu kuliah di Amerika, yang satu kuliah di Australia. Padahal orang ini sholat enggak, ke masjid juga enggak, tapi lancar aja. Ada gak orang kayak gitu? Padahal rumahnya nggak jauh dari masjid, tapi nggak pernah nongol ke masjid. Ditanya kenapa Pak nggak pernah masjid? Saya sibuk saya. Hidupnya itu seperti bahagia sekali, nggak pernah ada masalah, kayak ekonomi juga nggak, keluarga juga nggak ada. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, kalau engkau melihat ada seorang hamba diberikan oleh Allah dunia dan segala kesenangannya, padahal dia itu, kalau kita lihat orang yang maksiat. Saya mengenal ada seorang pemilik bank keliling, apa istilahnya? Apa istilahnya? Rentenir. Dia karyawannya banyak, hartanya banyak, istrinya satu. Sukses, bahkan rajin dia ke masjid, hampir setiap tahun berangkat ke Mekah. Padahal duitnya diperoleh dari cara yang tidak benar. Nah, ini masuk kategori ya, bisa jadi apa yang dilakukan untuk menutupi yang demikian. Maka apa kata Rasulullah? Fa innama huwa istidrajun, maka tidak lain yang Allah berikan kepada orang yang melanggar syariatnya itu, ya, yang Allah berikan kepada orang yang melanggar syariatnya berupa kenikmatan-kenikmatan dunia itu tidak lain itu adalah istidraj. Maka
Syaibah menjelaskan dalam kitab Fathul Imam apa makna istidraj. Al-istidraj huwa gumudul mihnati fi ainil mihnati. Ini kalimat. Apa itu istidraj? Gumudul mihnati fi ainil mihnati. Istidraj adalah ujian tersembunyi di balik sebuah anugerah. Adab di balik anugerah. Ini menarik dari kata. Jadi gumudul mihnati fi ainil mihnati. Istidraj itu adalah adab Allah yang bentuknya adalah anugerah. Siksaan Allah yang dibungkus dengan kenikmatan. Nah, itu namanya istidraj. Bungkusnya bagus, kenikmatan, baliknya busuk. Itu istidraj. Makanya dikatakan bahwa huwa makhudun min darajat sabiyu. Kata istidraj itu diambil dari kata darajat sabiyu. Anak kecil itu kan pertumbuhannya berangsur dari telentang kemudian apa? Tengkurap. Dari tengkurap kemudian merangkak. Dari merangkak kemudian mulai merambat. Dari merambat kemudian berjalan. Dari berjalan kemudian lari. Habis itu kakeknya capek ngejar. Jadi yang namanya istidraj dari kata darajat sabi, seorang bayi yang tumbuh secara berangsur-angsur. Dikatakan juga ai akhadha min al-mashi syai'an ba'da syai'in. Diambil juga dari kata fil mashi syai'an ba'da syai'in. Berjalan selangkah demi selangkah. Ada juga yang memaknai istidraj itu dari kata istadroja yang artinya tangga meningkat sedikit demi sedikit. Istidraj itu bisa disimpulkan adalah Allah membiarkan seseorang itu sedikit demi sedikit mendekat dengan neraka. Sedikit demi sedikit dia mengumpulkan dosa sehingga nanti lama Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke neraka. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina kafaru." Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira annama numli lahum khairul li anfusihim. Sesungguhnya tatkala kami memberikan tenggang waktu kepada mereka berupa tidak segera menyiksa mereka, malah memberikan nikmat kepada mereka, khairul li anfusihim, itu baik untuk mereka. Ada orang kafir atau satu wilayah yang ahli maksiat orangnya, tapi nggak segera ditimpa azab. Janganlah mereka orang-orang yang kafir itu, mereka itu mengira bahwa tatkala kami menangguhkan siksa kepada mereka itu baik buat mereka. Ya contohnya
Kalau dalam sejarah itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu disebutkan raja yang kekuasaannya absolut. Gitu. Dari kecil tuh udah enak. Fir'aun lahir langsung enak. Bahkan dikatakan Fir'aun itu gak kena sakit. Padahal Fir'aun ini kan kejam. Kalau kita baca dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalika bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah wahai Bani Israel, tatkala kami menyelamatkan kalian dari tirani atau kekejaman dinasti Fir'aun. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Apa kekejian Fir'aun kepada Bani Israel? Yaitu Fir'aun membuat satu kebijakan, kalau istilah presiden namanya kepres, bukan presiden, binpres, instruksi presiden. Kalau istilah presiden itu kepres atau binpres, yang isinya adalah membunuh dengan cara menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Asal ada bayi lahir disembelih. Bukan lagi puluhan, ratusan, lebih daripada itu. Setiap lahir langsung disembelih. Asal laki-laki. Karena Fir'aun itu takut kekuasaannya diambil alih oleh Bani Israel. Wah, itu kekejaman Fir'aun seperti itu tidak langsung ditegur oleh Allah dengan azab. Bahkan Fir'aun itu pernah sesumbar, pernah berkata kepada rakyatnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Pernah suatu saat Fir'aun itu menantang Nabi Musa. Wahai Musa, katanya Tuhanku itu di langit, aku akan memanah langit itu dan langit dipanah. Dan Allah kemudian membuat menipu siapa? Fir'aun. Panah yang dilesatkan ke langit itu kembali lagi ke Fir'aun dalam keadaan berlumuran darah. Kata Musa, tuh, kalau memang Tuhan di langit, wahai Musa, aku sudah membunuhnya. Ini buktinya. Panah berlumuran apa? Makanya Allah berfirman, innahum yakiduna kaida. Sungguhnya orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Wa akidu kaida. Dan aku juga bikin tipu daya. Famahil kafirina amhilhum ruwaida. Maka tangguhkanlah orang-orang kafir itu, biarkan mereka sejenak bersenang-senang. Itu istidraj. Jadi itu Allah memberikan istidraj kepada Fir'aun. Makanya sampai Fir'aun itu kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Wa faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum. Dan ingatlah tatkala kami belah untuk kalian laut, fa anjaynakum, maka kemudian kami selamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'aun, dan kemudian kami tenggelamkan Fir'aun dan pasukan.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidraj itu adalah adab yang dibungkus oleh Allah seperti anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba supaya hamba itu makin menjauh dari Allah, makin banyak kemaksiatan yang dilakukan. Untuk apa? Supaya nanti Allah makin keras menyiksa dia di akhirat. Gampang-gampangnya begini. Saya pernah bertanya, kenapa sih si fulan yang terindikasi melakukan kejahatan tidak segera ditangkap? Ya, polisi itu tidak menangkap kan banyak sekali faktor. Bisa faktornya kurang alat bukti, bisa faktornya males, ada malesnya. Ayo ikut kejar perampok Pak, males, cari aja alasan, males. Namanya males, jangankan polisi, kiai pun bisa males. Bisa faktor yang ketiga, kita biarin dulu aja Pak, biar dia makin banyak melakukan kesalahan, biar pasal-pasalnya makin berlapis-lapis. Saya dapat cerita, ada KPK tidak segera menangkap seorang yang terindikasi korupsi karena nanggung itu kita tangkap ini masih kecil yang di barang bukti. Nanti kita jebak supaya dia korupsi besar, supaya nanti kita bisa tuntut dengan hukuman yang benar. Tapi ya gimana di Indonesia ini ratusan triliun yang dikorupsi cuma 6,5 tahun di penjara. Ya, berapa? 271 triliun. Penjaranya cuma 6,5 tahun. Nabi itu di zaman Nabi itu Bapak Ibu, pernah ada kasus seorang perempuan ningrat, bahasa kita ningrat, kelas atas, high class. Dan memang kita nggak bisa memungkiri ya, manusia itu ya ada menengah ke atas, menengah ke bawah. Mau menerima atau tidak itu kenyataannya kayak gitu. Bahkan mereka yang mengatakan persamaan derajat, persamaan kedudukan, tetap aja mereka menganggap ada kelas atas, ada kelas bawah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami telah menjadikan kalian ada yang nasabnya tinggi, ya, ada yang nasabnya rendah. Ada golongan tinggi, ada golongan rendah. Itu kan yang bikin definisi rendah tinggi kan manusia. Makanya di akhir ayat itu Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Mau kamu Batak, kamu Jawa, Sunda, apalagi apapun suku, gak peduli ya. Asal kamu bertakwa, kamulah yang lebih mulia. Yang membuat seseorang itu mulia bukan marga, bukan. Wah, ini marganya si Hobi, ini marganya si Bolon, ini marganya Sinaga. Ada lagi marga yang lain,
Simatupang. Saya pun siap Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Jadi bukan marga yang dilihat oleh Allah, bukan marga, bukan sukunya. Oh, karena kamu Sunda lebih mulia dari Jawa, atau sebaliknya kamu Jawa lebih mulia daripada Sunda. La fadla baina Arabiyyin ala A'jamiyyin, tidak ada keutamaan antara orang Arab di atas orang selain Arab dan sebaliknya. Dulu di zaman Nabi, suku yang tinggi itu Quraisy. Makanya waj'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian ada yang syu'ub itu tingkatnya tinggi seperti Quraisy. Wa qabail itu rendah. Ada seorang perempuan di zaman Nabi dari suku Quraisy melakukan pencurian. Akhirnya keluarga daripada perempuan yang mencuri itu datang ke Rasul. Ya Rasul, mau negosiasi. Bisa nggak hukumannya diperingan? Jangan dipotong tangan. Kan dalam Quran Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqtu aydihim. Mencuri laki-laki dan mencuri perempuan nggak ada bedanya. Laki-laki atau perempuan kalau mencuri maka dipotong apa? Nah, ini negosiasi. Ya Rasul, jangan dipotong tangannya, cari hukuman yang lain yang sekiranya tidak membuat dia kehilangan tangan. Marah Nabi. Kalian jangan seperti itu. Dulu yang menyebabkan Bani Israel itu hancur itu karena model seperti ini. Kalau orang mulia berbuat jahat, orang tinggi berbuat kriminal, hukumannya ringan. Tapi kalau orang rendah berbuat jahat, hukumannya berat. Masa maling triliunan hukumannya sama dengan maling ayam? Maka marah, enggak ada negosiasi, enggak ada toleransi. Pokoknya mencuri dengan nilai yang telah ditetapkan dipotong tangannya. Hanya dipotong, tapi enggak begitu. Walaupun yang mencuri itu kalangan atas. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada materi istidrak. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, khif min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ah. Ketika engkau dapat nikmat yang begitu banyak dari Allah, hidupmu tenang, ayam tentem, toto, rahayu. Hidup kita ini ayam tentem. Ibarat laut itu airnya tenang, gak ada ombak, gak ada badai. Semua serba cukup, beli mobil cukup, beli rumah cukup. Kalau engkau dapat nikmat yang begitu banyak dari Allah, tapi di sisi lain engkau ini masih banyak kewajiban-kewajibanmu kepada Allah yang tidak engkau penuhi, maka khawatirlah, takutlah, jangan-jangan nikmat-nikmat itu adalah apa? Istighfar. Makanya kita nggak perlu iri sama orang. Orang dikasih nikmat ini bisa jadi istighfar.
Allah membiarkan seseorang itu melakukan banyak kemaksiatan, makin menjauh dari Allah, supaya apa? Nanti Allah biar bisa berat memberikan hukuman dan lama memasukkan orang itu ke neraka. Kan dalam Quran Allah berfirman, "Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin." Tidakkah Allah itu adalah zat yang maha adil dan yang adil? Makanya tidak ada wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Tuhanmu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba. Apa ini zalim? Buat syai' fi ghairi mahalli, ala ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Masa ada orang maksiatnya dikit disiksa lama? Kan berarti zalim. Kalau ada orang berbuat maksiat banyak dimasukkan neraka lama, berarti itu adil. Dan itulah Allah. Jadi orang tidak bisa protes, ya Allah, kenapa kau siksa aku dengan siksaan pedih? Allah jawab, karena maksiat banyak. Kenapa kau masukkan aku dalam neraka dengan jeda waktu yang sangat panjang? Maka aku jawab Allah, kan kamu banyak melakukan maksiat. Kenapa dulu engkau biarkan aku maksiat? Aku memang sengaja biarkan. Itulah namanya istidrak. Jadi apa istilahnya Imam Ibnu Athaillah ingin mengatakan, kalau kau dapat nikmat banyak, jangan senang dulu. Jangan senang dulu, coba periksa. Kamu itu layaknya dapat nikmat atau adab sebenarnya? Kita ini layaknya dapat anugerah atau disiksa, layaknya dengan kondisi diri kita ya. Kita ini sebenarnya layaknya kita ini dapat nikmat atau diazab. Iya, setelah saya muhasabah, saya pikir-pikir, kemaksiatan saya lebih banyak daripada ibadah saya. Asal ada orang berbuat jelek, saya kata-katain, saya ribain, bahkan tidak sedikit orang yang saya fitnah. Tapi kok Allah masih kasih saya nikmat, masih sehat sampai sekarang, masih banyak harta sampai sekarang. Yang lain kebanjiran, rumah saya aman. Jangan-jangan ini istidrak. Jangan senang dulu. Padahal saya ini sombong, kok saya ini kok gak disiksa. Makanya untuk memahami apa yang kita terima itu apakah istidrak atau anugerah, maka kita mengukur diri kita. Itulah kenapa Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Coba engkau itu periksa dirimu sendiri. Kau hakimi dirimu sendiri. Kemudian kau simpulkan dirimu, kamu itu baik atau jelek menurut pandangan. Tapi memang kadang-kadang susah, Pak. Mengukur diri kita jelek atau baik itu susah. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Beliau mengatakan, hakikat musuhmu itulah temanmu. Kenapa? Karena dari musuhmu itu kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Ada musuh yang ngomongin kita baik. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa musuh, hakikat musuh itu siapa? Teman. Kenapa? Dari musuh itu kamu mengetahui siapakah diri. Apakah, makanya Bapak Ibu, ada istilah begini. Ini istilah dari Kiai Haji Zainuddin MS. Ada bedanya penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir itu ya
contohnya jantung, kolesterol, apalagi darah tinggi, termasuk gula darah, diabetes, itu masuk kategori penyakit dohir. Penyakit batin itu sombong, riya, pamer, ujub, merasa diri baik, itu penyakit hasud, tidak senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang dan berharap kenikmatan itu berpindah kepada dia, itu penyakit hasud. Itu masuk kategori penyakit batin. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, apa bedanya penyakit dohir dan penyakit batin? Kalau penyakit dohir seperti jantung, paru-paru basah dan sebagainya itu kita tahu, orang lain tidak tahu. Bapak tahu kira-kira apa penyakit saya? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Saya punya lambung, saya punya penyakit lambung. Bapak nggak ada yang tahu kan? Maka penyakit dohir itu adalah penyakit yang kau tahu, orang lain nggak tahu kecuali kamu kasih tahu. Jangankan orang lain yang bukan dokter aja kadang-kadang nggak tahu. Ada kita datang ke dokter nanya, bapak sakit apa lah? Saya mau datang ke sini mau tahu saya sakit apa, dokter malah nanya saya sakit apa. Ya udah Pak, supaya tahu penyakitnya kita akan melakukan uji lagi, pemeriksaan lagi, diambil darah, dia diuji lagi, dia tahu penyakitnya. Sampai dokter pun tidak bisa memprediksi penyakit kita kecuali sudah melakukan uji laboratorium. Uji laboratorium aja kadang-kadang masih misleading, masih melenceng, kadang-kadang nggak sesuai. Makanya ada istilah second opinion, ya kan? Jangan percaya hanya satu rumah sakit. Kalau engkau divonis satu penyakit, coba kamu periksa di rumah sakit yang lain, siapa tahu penyakitnya beda. Bener Pak. Di sini divonis kanker, walah udah pusing kan, kanker. Bukan kantong kering itu. Akhirnya bikin second opinion, datang ke rumah sakit yang lain, ternyata bukan kanker. Wah, beda nih hasil pemeriksaan. Maka untuk memperjelas mana yang benar, cari rumah sakit yang lain aja. Oh ternyata benar, rumah sakit yang ketiga mengatakan tidak kanker, berarti rumah sakit yang pertama salah. Dokter aja bisa salah memprediksi penyakit dohir. Kalau penyakit batin kata Kiai Haji Zainuddin MZ adalah penyakit yang engkau tidak sadar orang lain tahu. Ya, penyakit batin adalah penyakit yang engkau tidak sadar tapi orang tahu dengan jelas. Si anu sombongnya luar biasa, pelitnya luar biasa, pamer. Maka orang lain yang ngomong. Kadang-kadang kita ini nggak merasa seperti itu. Itulah kenapa ketika Imam Hasan Al-Basri ada yang menghibah beliau, kemudian beliau menyuruh muridnya untuk mengantarkan buah kepada orang yang menghibah beliau sebagai bentuk terima kasih, penyakitnya diberitahukan. Gratis lagi. Coba kita datang ke rumah sakit, ke dokter untuk mengetahui jenis penyakit apa yang ada pada kita, bayar. Minimal kalau bukan kita yang bayar, negara melalui BPJS. Itu pun harus pakai keterangan tidak mampu, SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kalau jamaah Petrusna nggak boleh pakai SKTM. Loh, kita untuk tahu apakah kita ini kanker
Darah tinggi itu kan kita bayar. Terus ketika kita dikasih tahu, ada yang marah kepada dokter. Bapak setelah kami lakukan uji lab, ternyata bapak penyakitnya ini. Kita marah nggak? Marah nggak? Wah dokter, ini telah menjelek-jelekkan saya. Enggak ada, mau terima kasih, bayar. Apalagi CT scan, wah gimana lebih mahal itu bayar. Tapi terhadap orang yang bilang kepada kita, bapak sombong, bapak pamer, bapak itu angkuh, bapak itu pelit, marah kita. Marah. Siapa bilang saya pelit? Siapa yang ngomong saya ini sombong? Tentang sepikul, gua lu nantang gua, pukul malah gitu. Lama tadi ketika dokter menyebut penyakit kita malah terima kasih, bayar. Tapi terhadap orang yang menyebut apa? Penyakit batin kita, kenapa kita marah? Harusnya bayar juga. Makanya apa dalam disebutkan dalam satu maqalah, shadiquka man shadaqaka la man saddaqaka. Teman sejatimu itu adalah orang yang jujur kepadamu, mengatakan apa adanya. Saya itu juga tidak anti kritik. Kadang saya itu dikritik oleh istri saya sendiri. Kamu begini. Saya nggak marah. Saya terima kasih. Alhamdulillah. Akhirnya saya tahu kelemahan kamu. Karena hanya orang lain yang tahu kelemahan kita. Penyakit batin. Dari situ kemudian kita bisa menilai, bisa menyimpulkan kita ini sebenarnya hamba yang harusnya digebukin sama malaikat. Kita ini adalah hamba yang seharusnya dapat nikmat dari Allah, ataukah hamba yang harusnya dapat adab dari Allah. Setelah kita simpulkan, saya dengan dosa-dosa yang saya lakukan, riwayat-riwayat dosa yang saya lakukan, ini harusnya saya digebukin sama Allah ini. Harusnya saya terkapar saya ini harusnya. Kok saya ini dapat nikmat? Oh berarti itu apa? Istidrak. Apa yang harus kita lakukan? Seorang sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, diceritakan suatu saat Umar bin Khattab itu mampu mengalahkan Persia. Dulu itu dunia itu di zaman Nabi dikuasai oleh dua imperium besar, imperium Persia dan imperium Roma. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, itu Persia yang besar sudah ratusan tahun menguasai Arab, ditaklukkan oleh umat Islam, dimenangkan peperangannya oleh Umar bin Khattab. Maka dikatakan lama umila ilaihi kunuzu Isra, tatkala Umar bin Khattab itu telah mendapatkan kerajaan Persia dan dia kemudian mendapatkan harta benda Persia yang begitu banyak, dia kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika an akuna mustadraja. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau supaya aku ini bukan bagian orang yang diberikan istidrak. Jelas. Jadi ya banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah, banyak-banyak baca istighfar dan menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak layak dapat nikmat, harusnya dapat apa? Dapat nikmat. Kok kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, ya kita minta perlindungan supaya nikmat-nikmat itu bukan istidrak. Makanya istilah Imam Ibnu Athaillah, kalau kamu dapat nikmat banyak, di sisi lain kamu ini sholatnya jarang, ya.
sombongnya banget. Hati-hati, jangan-jangan itu apa? Istidrak. Kalau itu istidrak, berarti ini kita sedang menjauh dari Allah. Makanya ilustrasi yang enak itu, ada orang tua itu yang udah gede banget sama anaknya, udah kesel banget. Anaknya nakalnya luar biasa. Suatu saat anaknya bilang, "Mak, saya mau ke sono begini." "Udah terserah kamu kemana aja. Tapi awas nggak bisa pulang." Bilangnya gitu. Tapi awas nggak bisa apa? "Kamu terserah kamu sekarang pergi aja udah." Kalau dilarang udah susah. Tapi awas nggak usah apa? Nah itu kira-kira istidrak nggak boleh. Kamu terserah hidup semau-mau aja. Tak kasih fasilitasnya, tapi nggak usah kamu masuk ke dalam surga. Baik, dari sini ada pertanyaan yang bisa. Silakan dari bapak-bapak atau ibu-ibunya, ada yang ditanyakan? Ada Bu? Dari bapaknya ada? Kalau nggak ada, saya tanya sedikit aja, Ustaz, yang masih berkaitan dengan tema pada pagi hari ini, yaitu terkait masalah istidraj. Bahwa gambarannya bahwa istidraj adalah orang, secara ini tadi yang digambarkan bahwa orang yang diberikan harta berlimpah, kesehatan yang baik, keluarga yang sukses dan sebagainya di dunia, namun orang tersebut sebenarnya menjauh dari perintah-perintah Allah, termasuk sholatnya, ke masjidnya tidak, dan berbagai hal. Nah, namun dari harta yang dia dapatkan, misalkan dari korupsi segala macam itu, tapi orang tersebut meskipun jauh dari perintah-perintah Allah, menjalankan sholat dan sebagainya, tapi hartanya itu diberikan atau dermawan, atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, mudah membantu pada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian bahkan dia berkali-kali pergi ke tanah suci untuk umroh. Namun umrohnya sepertinya bukan karena ingin taubat nasuha, tapi seolah-olah bahwa apa yang dia berikan, harta yang dia infakkan, harta yang dia sedekahkan, dan dia pergi umroh, itu semata-mata seolah-olah untuk mensucikan hartanya. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apakah hal ini ada nilai pahalanya di sisi Allah SWT? Terima kasih, Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan sedikit ini. Saya kira ini sudah cukup untuk menjawab. Apa hukumnya orang wudhu untuk sholat menggunakan air curian? Itu pertanyaannya begini, apa hukumnya orang wudhu pakai air? Kata para ulama fikih, wudhunya sah, tapi berdosa. Apa hukumnya bersedekah? Apa hukumnya umroh, haji, nyumbang masjid pakai duit haram? Sah, tapi berdosa. Itu jawaban. Bukan jadi berpahala, pertanyaannya tadi berpahala? Enggak, berdosa kok. Iya. Makin sering nutup dia dengan air apa? Curian, makin banyak dosa. Tapi sholatnya sah. Sholatnya sah. Allah nggak akan menyiksa dia dengan sholat. Terus ada yang bilang, apa tidak nanti dengan sholat itu dosa curiannya hilang? Oh, nggak bisa. Nggak cukup. Bisa dipahami ya? Nah sekarang itu orang berbuat baik banyak yang tidak keluar dari hati, banyak yang pansos, panjat sosial. Coba aja lihat di YouTube di mana, asal ada orang yang
sekiranya namanya populer itu bantuan banyak. Gara-gara dikatain goblok, dunia. Kan yang dikatain goblok hanya dia. Coba aja lihat orang di mana di stasiun terminal goblok-goblok tiap hari. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang membantu sekarang orang berbuat baik itu hanya untuk meningkatkan follower di YouTube supaya yang melihat dia banyak. Kalau saya bantu orang yang namanya nggak terkenal, ya nggak naik nama saya. Karena kan kalau dalam istilah saya lupa nama, ada istilahnya kalau di internet atau YouTube itu kalau kita mengetik nama orang, kalau nama itu populer maka akan muncul berita seperti itu, beritanya banyak. Bapak tulis saja nama saya di internet, Miftah, itu banyak berita, tapi bukan Miftah saya. Kata-kata Agus banyak, itu langsung gitu. Jadi orang kalau sekarang berita itu mau mengabarkan sesuatu itu lihat yang mau dikabarkan namanya siapa? Denny, oh nggak masuk, belum terkenal. Andi, oh enggak, Agus, oh iya. Kadang-kadang namanya berita ditulis Agus meninggal dunia, oh itu langsung orang nyari. Dikira Agus itu yang meninggal dunia, Agus lain. Ya Allah, sekarang itu lagi yo nggak awamnya, yo nggak ustadznya. Kan banyak ustadz-ustadz YouTuber itu kan. Ya seperti itu. Jadi sekarang itu nyari orang tulus itu susah. Ada seorang pesulap, hewan kalau udah setrum, akhirnya ada influencer yang mendatang. Awalnya bukan, karena ada satu yang mendatang, akhirnya lain ikut-ikutan. Saya ikut terus. Memang begitu. Dia bilang itu. Kalau ada satu orang yang mengangkat namanya, terus namanya melambung, maka yang lain ikut-ikutan. Satu nyumbang sekian, hanya demi menaikkan rating. Jadi sekarang itu seperti itu. Gak bisa kemudian diukur, Pak, dia kan ahli ke masjid, Pak, dia kan ahli ke Mekah. Kalau teman saya itu setiap bulan ke Mekah 2 kali, mobil travel nih. Iya, teman saya itu sebulan ya setidaknya sekali, setidaknya paling sebentar sekali, yang sering 2 kali. Mobil travel nyampe sini berangkat lagi. Ya karena sering-sering berangkat nggak bikin ratiban. Kalau bikin ratiban tekor, sebulan 2 kali. Jadi nggak perlu dia kemudian salaman keliling, ya kan? Baik, Allah nggak perlu harus sebulan 2 kali. Kalau tiap sebulan 2 kali dia ngadain ratib, habis keuntungannya buat ratiban. Kalau cuma ukuran orang itu soleh hebat karena sering berangkat ke Mekah, wah itu malah OB di Mekah itu di Islam OB-nya atau marbotnya tinggal di situ, Pak, tidur di situ. Kalah kita, kiai di Indonesia kalah. Wah, kiai sana Pak, wah luar biasa. Sebulan sekali berangkat ke Mekah, hebat misalnya. Oh, yang hebat itu marbotnya Masjid Haram, tidur di situ, nggak pulang. Ayo, kalah kan kita dengan marbotnya orang tidur selamat. Nah, kita cuman ya di Masjid Haram paling 4 hari. Apa hebatnya? Gak ada hebatnya. Yang hebat itu
yang menjadi marbot di Masjidil Haram. Saya punya teman orang Jawa Tablik, itu sudah berapa tahun jadi marbot Mustafa. Saya tanya kenapa pengen di bisnis di Madinah. Saya tanya kenapa sampai mau kerja di sini. Target saya ingin masuk ke makam Rasulullah. Jadi kalau kita melihat ada raja bisa melihat makam Rasulullah, oh, itu kurang hebat. Yang hebat itu marbot. Ya, iya kalau makam Rasulullah kotor kan dianya aku ya. Itu udah lama di sini kalau saya publish, kalau usah disunting ya. Iya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pengarang kitab apa itu? Al-Qadim dan ngomong suci atau siapa. Jadi di masa tuanya itu beliau mendaftar menjadi marbot di Masjid Nabawi. Tanya apa alasannya? Supaya aku selalu berada di samping makam Rasulullah dan bisa melayani Rasulullah dengan cara membersihkan makam. Luar biasa kan? Ini luar biasa. Ya kalau cuma kiai setiap tahun berangkat ke Mekah, ya kan? Itu masih kalah dengan pemilik travel. Ya kan? Pemilik travel itu banyaknya nggak ustaz kan? Nggak ngerti tentang hukum kan? Karena dia punya modal, bisa kasih diskon, akhirnya banyak yang kalau ustaz kan nggak bisa kasih diskon, malah nyari diskon ya. Kayaknya kalau orang duit banyak ngerti apa namanya itu alur bisnis. Namanya orang bisnis kan ngerti banget alurnya. Bikinlah travel, nggak perlu bikin travel itu nggak perlu gelarnya kayak haji. Al-Ustaz nggak perlu, yang penting dia punya modal dan mengerti bagaimana alur perjalanan, alur daripada bisnis travel. Akhirnya sebulan 2 kali dia berangkat ke Mekah. Ujung-ujungnya ditangkap polisi gara-gara penipuan. Itu bis travel itu sebulan 2 kali berangkat ke Mekah. Tapi ujung-ujungnya ditangkap polisi. Ternyata 2 kali dia melihat Ka'bah, 2 kali dia sebulan ke Ka'bah ya, ke Mekah itu tidak membuat dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi jangan sampai ukuran ketakwaan itu karena sering ke Mekah. Kan? Betapa banyak orang kecopetan lagi tawaf, banyak. Tawaf kecopetan, kecil. Lagi tawaf. Coba, ada orang yang tawaf itu bukan lagi karena pengen nyari pahala, nyari kesempatan. Ada yang nyari kesempatan nyari dompet, ada yang kesempatan pelecehan perempuan ada. Oh jangan kira. Bener. Desak-desakan karena hanya pengen apa namanya itu, pengen pegang-pegang aja. Ada yang kayak gitu kan. Makanya saya bilang jangan pernah mengukur kesolehan seseorang itu karena sering berangkat ke masjid, karena sering berangkat ke Masjidil Haram, gitu. Yaitu salah satu ukuran, tapi bukan satu-satunya ukuran. Itu salah satu ukuran, tapi bukan satu-satunya apa? Karena orang, ya contohnya tadi ini korupsi rajin, tapi kok ke Mekahnya rajin, nipu orang yang pinter, tapi kok nah itu jelas ya. Karena semuanya bisa dilakukan hanya untuk membungkus dan sebagai penutup. Baik, cukup ya? Jam 6. Semoga bermanfaat. Paham ya? Intinya kita ini harus jangan senang dulu kalau dapat nikmat, jangan senang dulu. Coba kita perhatikan dan kita periksa. Jangan-jangan nikmat yang kita terima selama ini
وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.